Agama saya dulu, Kristen Katolik. Nah, mualaf ini dia mengaku bahwa dia itu anaknya misionaris. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Budi Prasetyo. Kali ini kita akan bahas soal mualaf lagi. Nah, mualaf ini dia mengaku bahwa dia itu anaknya misionaris. Tapi dari statementnya yang ngaku-ngaku ini ternyata ada hal janggal yang sangat-sangat lucu kalau kita tahu dan kita sangat-sangat mengenal tentang hal-hal ini. Oke, kita langsung nonton saja videonya. Nama saya Meiliana Kurniawan. Terus saya kan orang tua Chinese. Nama Chinese saya Tan Meiling. Tuh. Terus agama saya dulu Kristen Katolik. Oke. Dulu besar di lingkungan yang seperti apa? Apakah taat secara agama atau biasa saja? Kalau orang tua saya taat secara agama Kristen Katolik. Cuma saya tuh sebetulnya dibesarkan dalam keragaman agama gitu. Papa saya tuh sebelum menikah sama mama saya agamanya Buddha. Nah, setelah menikah sama mama saya pindah tuh jadi Kristen Katolik gitu. Jadi mengikuti agama mama saya. Nah, saya tuh 9 bersaudara. Nah, sebetulnya yang duluan masuk Islam itu orang tua papa saya. Papa saya tuh dulu seorang misionaris juga, seorang misioner. Nah, tapi beliau itu ketika ditugaskan ke daerah Banten, nah pulang dari daerah Banten itu malah beliau yang masuk Islam. Karena waktu itu menurut beliau ya, cerita beliau ke saya, beliau itu kalah debat sama yang namanya Jaro. Pak Jaro, di sana tuh Jaro ya, Lurah Jaro tuh gitu, sama Pak Jaro Heri. Nah pulang ke Tasik, saya tuh dari usia 2 tahun itu udah di Tasik Malaya gitu, tuannya tuh. Nah, pas pulang ke Tasik itu, papa itu cerita ke mama tuh, dia tuh udah masuk Islam gitu. Terus mama mau terima atau enggak gitu. Terus di situ dia cuma cerita sama mama aja gitu. Mama ternyata di luar ekspektasi papa, mama tuh terima gitu, terima Islam. Gimana caranya Pak gitu kan? Biar Ya, itu tadi kesaksian dari ibu mualaf itu, dan dia mengatakan bahwa dirinya itu anak seorang misionaris. Dari sini sebenarnya sudah sangat-sangat janggal. Kenapa? Karena bagaimana bisa seorang misionaris Katolik dia memiliki seorang anak? Kan harusnya misionaris Katolik itu dia harusnya selibat, bener nggak? Dia kan menyerahkan diri dalam pelayanannya Tuhan. Dan memang dalam aturan Katolik itu kan tidak bisa menikah dan punya anak. Ya kecuali Kristen Protestan ya kan. Walaupun dia pendeta itu boleh punya istri dan punya anak. Lah ini dia mengaku papanya seorang misionaris Katolik lagi. Dan kemudian dia punya anak 9 lagi anaknya. Nah ini kan sesuatu yang aneh. Apakah Anda benar-benar seorang misionaris? Oh, bukan Anda ya. Apakah bapakmu itu benar-benar misionaris atau halusinasi saja? Karena bagaimana Anda terlahir dunia ini di bawah seorang misionaris Katolik. Yang kedua, hal yang janggal sekali adalah papanya kan bilang katanya papanya itu adalah seorang misionaris. Nanti kita akan tahu umur berapa sebenarnya papanya itu pindah agama. Nanti papanya itu pindah agama ketika anak ini umur 3 tahun ya. Dan katanya dia sejak 2 tahun sudah ada di Tasik. Jadi pelayanannya waktu itu kan pelayanannya di Tasik ya, katanya misionaris sekitar situ. Dan kemudian dia masuk Islam pada waktu itu dan dia cerita ke mamanya. Pokoknya masih kecil lah anak-anak ini. Tapi
Yang lucu gini, papanya itu dia adalah seorang Buddha. Dan ketika menikah sama mamanya, dia masuk Katolik. Dan di umur berapa dan berapa tahun kemudian ini ya, coba dijawab. Kok bisa dia sudah jadi misionaris? Ini dari agama Buddha, nggak pernah ke istilahnya ke seminari. Ini kapan nih ke seminarinya? Dan kemudian tiba-tiba dia jadi misionaris. Loh, bagaimana ini prosesnya ini? Kok bisa? Dari seorang Buddha masuk ke Katolik gara-gara menikah, nggak pernah ikut seminari, dia jadi misionaris. Pada waktu jadi misionaris ketemu Pak Lurah, kemudian dia menjadi beragama Islam. Prosesnya cepet banget. Dan katanya gara-gara kalah debat. Lah bagaimana Anda bisa jadi misionaris? Bagaimana Anda bisa kalah debat? Karena Anda pun tidak pernah yang namanya mengikuti seminari. Ini kocak. Dan lembaga Katolik bagaimana bisa mengutus orang begini? Kan gak mungkin. Loh, Katolik tuh ketat banget, bosku. Bagaimana bisa mengangkat orang yang baru pindah agama baru aja dan kemudian jadi seorang misionaris? Ini gak mungkin. Ini ngarang nih orang ini. Itulah kenapa ya, mualaf cerdas itu selalu tidak cerdas konten-kontennya. Karena mualaf-mualaf settingannya itu selalu memiliki argumentasi yang benar-benar gak cerdas. Ini aneh ini. Ya, kita akan lanjutkan ke video yang kedua. Kita akan nonton. Ada hal aneh lagi di sini. Mari kita nonton. Cerita di rumah sakit tuh. Nah, sebenarnya papa tuh masuk Islam itu dulunya tuh inspirasinya tuh kamu gitu. Kata aku teh, aku bengong di situ. Kok inspirasinya aku gitu. Itunya tuh. Nah, pas di situ tuh papa tuh cerita. Jadi aku tuh usia 3 tahun bangun tidur, tiba-tiba langsung cerita sama papa. Papa, aku tadi mimpi di ada di suatu daerah gitu. Daerahnya tuh enak banget. Pas di hati tuh pengen makan anggur gitu. Tiba-tiba ada gitu pohon anggur gitu. Pengen makan jeruk, ada gitu jeruk gitu ya. Ituannya tuh. Terus pengen haus, pengen minum, kok ada sungai, sungainya susu gitu. Nah, papa tuh bengong katanya tuh. Ternyata itu kan surga gitu yang aku ceritain tuh. Cuma waktu itu kan karena aku usia 3 tahun, aku belum tahu itu surga. Nah, terus aku ketemu katanya itu tuh Nabi Isa. Kata Nabi Isa, aku tuh bukan Yesus, aku tuh Nabi Isa katanya tuh. Bahwa Tuhan Yesus tuh bukan Nabi Isa. Aku cerita umur 3 tahun tuh. Jadi papa tuh dari situ tuh mulai galau secara ini ya, secara batinnya tuh, ini tuh anak usia 3 tahun apa sih gitu. Ituannya tuh cerita tentang apa gitu. Nah, dari situlah makanya dia tuh terus mencari tahu, sampai dia akhirnya masuk Islam gitu. Ituannya tuh, kok anak umur 3 tahun kan dia pikir kan belum ada dosa ya, cerita seperti itu, bahwa dia ketemu Nabi Isa, katanya tuh Nabi Isa itu menjelaskan bahwa dia bukan Yesus gitu kan. Dari situ tuh mulai papa tuh ya mencari perbandingan ke Al-Quran kayak gitu. Ya, itulah kira-kira cerita lanjutan dari mualaf ini tadi. Dan kita coba cek ya, ada yang janggal lagi di sini. Tadi di awal video dia menceritakan papanya masuk Islam gara-gara kalah debat. Tapi di video yang kedua tadi dia mengatakan papanya masuk Islam gara-gara dengar ceritanya dia yang mimpi ketemu Nabi Isa. Jadi ini dua cerita aja udah nggak konsisten nih. Ini skenarionya kurang pinter nih. Kenapa kok nggak cerdas dikit bikin skenario yang konsisten? Terus selanjutnya dia mengatakan bahwa dia ketemu Nabi Isa. Dan kemudian Nabi Isa mengatakan, aku ini bukan Yesus. Dan papanya goyah dan papanya masuk Islam. Kamu itu justru menentang ajaran agamamu sendiri. Kalau kamu tanya ustadz-ustadzmu, semua itu mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu adalah Yesus. Itu dari pandangan ajaran agamamu sendiri. Dan ustadz-ustadzmu semua itu mengatakan itu.
Justru orang Kristen yang mengatakan bahwa Yesus Kristus bukan Isa Al-Masih karena ceritanya berbeda. Tapi kan ustadz-ustadzmu berusaha dengan keras dan mati-matian bahwa Isa itu adalah Yesus. Padahal Yesus lahir di kandang, Isa lahir di bawah pohon kurma, kan memang beda. Tapi kok aneh, mimpimu itu justru membuat bapakmu yang katanya misionaris itu, yang padahal dia mantan Buddha, yang baru menikah dengan mamamu masuk Katolik, oh tiba-tiba jadi misionaris itu kok malah masuk Islam. Gara-gara Nabi Isa ketemu sama anaknya dan kemudian Nabi Isa mengatakan bahwa aku bukan Yesus. Aduh, kocak deh ini. Ini benar-benar doktrinnya udah nggak konsisten, ceritanya nggak konsisten. Nah ini kalau film ini, aduh, skenario kurang. Ini siapa penulis skripnya ini? Tolong ditulis lebih baik lagi di video selanjutnya ya, supaya saya tidak menemukan celah penipuan di dalam kesaksian mualaf-mualafmu. Ya mungkin itu saja dari saya, Luis Budi Prasetyo sini. God be with you.